Baik, selamat siang Pak Ferdi. Selamat siang Ibu Dina. Maaf saya mengganggu waktunya Pak Ferdi. Tidak. Ini saya ada perlu sama Bapak mengenai tugas calon guru penggerak untuk melakukan praobservasi dalam pembelajaran yang akan dilakukan di kelas nanti. Baik. Apa Bapak bersedia? Bersedia, Bu. Oke, baik, terima kasih Pak Ferdi. Kita mulai ya Pak Ferdi. Oke, untuk pertanyaan pertama, apa besok Bapak akan melakukan pembelajaran di kelas? Ya, betul sekali Ibu. Rencana saya besok untuk melakukan kegiatan di kelas menyangkut dengan kegiatan PPL untuk PPG saya. Oke, baik. Untuk itu tujuan apa yang ingin Pak capai di situ? Dari tujuan yang saya dan anak-anak akan bekerja sama dalam pembelajaran itu ada 6 tujuan. Akan tetapi dari tujuan itu saya harus mengajak anak-anak, kami harus berkolaborasi supaya tujuan pembelajaran itu kami dapat capai dengan baik. Oke, baik, luar biasa ya Pak Ferdi. Nah, untuk itu pertanyaan kedua, jadi apa tujuan pembelajaran yang ingin Pak capai? Apakah pembelajaran itu menyenangkan siswa atau arahnya seperti apa begitu Pak Ferdi? Yang pertama, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah kalau mau dilihat dari proses pembelajaran, saya memiliki komitmen supaya anak-anak berhasil dari materi pembelajaran yang saya harus ajarkan hari itu pun juga. Dan ada langkah-langkah tujuan yang akan dicapai dalam prosesnya. Oke, jadi pembelajaran itu menyenangkan siswa ya Pak ya? Ya, menyenangkan. Oke. Yang ketiga, pengembangan apa yang ingin Pak capai dari tujuan itu? Maksudnya strategi-strategi apa yang Pak lakukan sehingga pembelajaran berjalan dengan baik? Ya, kebetulan materi yang saya besok gunakan ini tentang pencemaran lingkungan. Jadi pencemaran lingkungan itu kalau dilihat dari sebabnya ada 4, ada pencemaran udara, ada pencemaran air, pencemaran tanah, bahkan pencemaran suara. Dari sebab atau subbagian ini ada tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Siswa mampu mengidentifikasi apa itu pencemaran, terus mengembangkan dari pencemaran itu seperti apa, bagaimana melihat dari masalah yang akan mereka kerjakan sama-sama melalui LKPD yang saya kasih. Sementara strategi yang saya pakai, kebetulan saya menggunakan salah satu model yang namanya model problem based learning. Nah, itu setiap masalah yang saya akan berikan kepada setiap kelompok, mereka akan mencari solusi dan penyebab masalah itu seperti apa, dan mereka akan menyampaikan kepada setiap rekan belajar mereka untuk apa yang harus mereka tahu dan apa yang harus mereka kerjakan. Oke, luar biasa sekali ya Pak Ferdi bahwa materi ini mengajarkan siswa juga untuk hidup bersih dan menjaga lingkungan. Iya, mencintai lingkungan. Oke. Baik, untuk itu waktu berapa menit Pak waktu Bapak mengajar? Dia dari proses pembelajaran itu 2 kali 45 menit. Oke, 2 kali 45 menit ya Pak ya. Oke Pak Ferdi, hanya itu saja mungkin. Saya tunggu pembelajaran di kelas besok ya Pak Ferdi. Iya, boleh kita besok sama-sama di kelas. Oke. Terima kasih Pak Ferdi, Ya, selamat. Oke. Energi offshore Northwest Java yang telah terjadi sejak 2 pekan lalu dan mencemari lautan Karawang, Bekasi, Jawa Barat dan menyebabkan matinya ikan dan udang di daerah tersebut. Dari wacana di atas menjadi permasalahan utamanya yaitu tumpuhan minyak dan gas proyek utamanya di Laut Jawa mengakibatkan biota laut musnah dan mengakibatkan area-area laut tercemar. Penyebabnya adalah tumpuhan minyak menyebabkan lingkungan tercemar sehingga biota laut rusak. Bahkan banyak karung limbah dibuang sembarangan di laut. Dampak dari tumpuhan minyak pada proyek Pertamina Hulu mencemari lautan Karawang, Bekasi hingga Jawa Barat mengakibatkan biota laut mati dan tidak dapat dikonsumsi oleh manusia. Apabila hewan laut berupa ikan dan udang dikonsumsi akan menimbulkan penyakit bagi manusia. Baik, ini dari kelompok 1 sudah mempresentasi. Kita beri aplaus lagi supaya lebih semangat. Ada. Apa kabar Pak Ferdi? Baik, Bagaimana hari
belajar seperti biasanya bahagia, kerja seperti biasanya, kondisi lingkungan dan siswa yang sangat antusias menyambut kita setiap hari. Oke, luar biasa sekali ya Pak Ferdi. Jadi sebelum kita mulai proses coaching kita, saya terima kasih kepada Pak Ferdi karena sudah meluangkan waktu untuk saya coaching. Dan ini adalah salah satu tugas pada modul 2.3. Jadi di sini pada tanggal 25 Januari kita sudah melakukan percakapan pra-observasi. Kemudian tanggal 26 itu adalah kita sudah melakukan observasi pembelajaran kelas. Dan pada hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Nah, untuk itu bagaimana Pak Ferdi siap? Siap, Bu Dina. Nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Ferdi menyangkut dengan pembelajaran kita waktu observasi pembelajaran kelas. Siap ya Pak Ferdi? Baik. Kita akan memulai pertanyaan pertama Pak Ferdi. Nah, saya mau bertanya tentang tujuan pembelajaran yang kemarin Pak Ferdi lakukan pada saat observasi pembelajaran kelas. Bagaimana, apakah tujuan pembelajaran itu sudah mencapai target yang seperti yang Pak rencanakan atau seperti apa? Ya, Bu Dina, terima kasih. Apa yang mereka dapat ketika proses pembelajaran itu tercapai dengan baik. Luar biasa ya Pak. Untuk itu bisakah Pak menceritakan hal-hal yang dirasakan yang memuaskan dalam proses pembelajaran? Misalnya ada pembelajaran positif atau berpihak kepada murid. Ya, kalau menurut hasil yang saya dapat, yang pertama itu saya tidak menyangka bahwa ketika dalam proses pembelajaran, di akhir proses pembelajaran siswa menyimpulkan setiap proses pembelajaran itu dengan baik. Ketika saya menggunakan metode pembelajaran yang saya pakai pada saat itu, model pembelajaran atau metode yang saya pakai itu model problem based learning, dan ketika proses berjalan siswa mampu memecahkan masalah yang saya angkat di dalam setiap proses pembelajaran, sehingga siswa mampu menyelesaikan setiap masalah yang saya bagikan kepada mereka, dan mereka juga mampu menyimpulkan ketika proses pembelajaran itu selesai dengan baik. Jadi metode yang Pak lakukan adalah problem. Jadi masalah-masalah tentang lingkungan yang waktu itu Pak lakukan observasi pembelajaran kelas tentang lingkungan, bagaimana lingkungan yang kotor dan yang bersih. Oke, luar biasa. Untuk itu apa yang menjadi kesulitan siswa pada saat pembelajaran mengenai lingkungan itu sendiri? Kalau menjadi kesulitan bagi siswa, yang pertama, dari tujuan dari proses pembelajaran itu saya mengajak siswa supaya mereka mampu mengetahui dan menciptakan lingkungan yang bersih, memahami setiap lingkungan dan membedakan lingkungan yang tercemar dan lingkungan yang bisa mereka ubah dari yang sederhana menjadi yang lebih baik. Artinya pada awalnya lingkungan itu kotor, bagaimana caranya untuk merubah lingkungan itu menjadi bersih.
Yang kedua, ketika mereka mempelajari materi dari pencemaran lingkungan ini, mereka memiliki rasa untuk mencintai lingkungan itu. Ketika mereka memiliki rasa mencintai lingkungan yang mereka nikmati saat ini, mereka juga memiliki rasa tanggung jawab bahwa lingkungan ini sangat penting ketika mereka berada, baik di sekolah, di rumah maupun di lingkungan, dan bagaimana cara untuk melestarikan, bagaimana cara memelihara. Itu yang saya dapat ketika mereka mengikuti proses pembelajaran. Oke, luar biasa sekali ya Pak. Ini merupakan salah satu aset sekolah yang kita miliki. Dengan pembelajaran yang Pak berikan itu seperti program yang kemarin saya lakukan adalah taman cahaya program. Itu luar biasa sekali ya Pak mengenai pembelajaran yang Pak berikan tentang lingkungan, sehingga mereka bukan saja belajar membersihkan lingkungan sekolah, tetapi jika mereka pergi ke lingkungan masyarakat mereka bisa menerapkan apa. Oke, untuk itu Pak, apa yang menjadi kesulitan Pak saat Pak melakukan pembelajaran dalam kelas? Kesulitan yang saya dapatkan pertama terkait dengan proses pembelajaran ini, lagi-lagi media pembelajaran yang harus kita gunakan. Nah, media pembelajaran ini bagaimana supaya kita merancang itu siswa menjadi antusias ketika proses pembelajaran itu berjalan yang baik. Kita menciptakan media yang bisa menarik minat siswa ketika proses pembelajaran itu berhasil. Yang kedua kesulitannya adalah dilihat dari waktu kita saat melakukan proses pembelajaran, bagaimana supaya betul-betul pas dengan harapan yang kita rancangkan, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan yang ketiga, siswa harus ada motivasi. Nah, kesulitan siswa tidak termotivasi itu ketika siswa merasa bahwa pembelajaran itu biasa-biasa saja. Tapi bagaimana motivasi kita sebagai pendidik untuk bisa membangun rasa memotivasi mereka agar mereka juga ketika melakukan atau mengikuti proses pembelajaran itu mereka juga memiliki antusias atau motivasi bahwa dari hasil proses pembelajaran mereka mampu untuk mendapatkan hal baru dari proses pembelajaran. Luar biasa sekali Pak. Atau model pembelajaran yang lain kita pakai supaya antusias atau perkembangan siswa itu kita lihat dari setiap apa yang kita dapat. Bagus sekali Pak Ferdi. Untuk itu terima kasih Pak Ferdi karena hari ini sudah meluangkan waktu untuk kita melakukan percakapan pasca observasi kelas. Itu terima kasih banyak Pak Ferdi. Salam sehat. Salam sehat, Bu. Salam sejahtera. Siap, sukses selalu.